Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Gimana nih puasanya hari ini? Nggak kerasa ya, kita sudah ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di puasa ke-23. Semoga puasa kalian, puasa kita semua bisa berjalan lancar sampai akhir, sehat selalu, dan juga tentunya mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini tentang pandangan Islam tentang judi online, jangan lupa ya kalian untuk subscribe, like, and comment video ini, oke? Nah, selanjutnya kita masuk nih ke topik pembahasan kita hari ini tentang pandangan Islam tentang judi online. Kenapa sih kita bahas judi online? Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang ekonomi Islam itu sendiri. Ekonomi Islam adalah sistem yang berbasis syariah yang berorientasi kepada keadilan sosial, kemaslahatan umat, dan tauhid. Prinsip utamanya yang pertama nih ke ekonomi Islam itu tauhid, yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik mutlak seluruh alam dan seisinya. Yang kedua adalah keadilan, yaitu keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Tidak ada juga eksploitasi di dalamnya. Lalu yang ketiga nih, larangannya adanya riba dan maisir. Apa itu riba? Riba itu adalah bunga, dan maisir adalah judi. Judi itu diharamkan dan karena bersifatnya adalah perbuatan dosa. Lalu yang keempat adalah larangan adanya gharar, menghindari transaksi yang tidak transparan atau bersifat spekulatif. Lalu yang kelima adalah halal dan thayyib, yaitu transaksi yang diperbolehkan hanya transaksi yang untuk barang jasanya yang halal. Jadi kita harus mengutamakan kegiatan ekonomi yang berdasarkan kepada prinsip syariah, yaitu halal dan berkah. Next. Nah, kalian akan lihat nih, ternyata di dalam ayat suci Al-Quran itu ada tentang pembahasan tentang judi. Kenapa sih Ibu hari ini membahas tentang judi? Karena di era modernisasi ini, apalagi kalian sudah berteman ya dengan yang namanya digital, itu judi online itu sudah sangat marak. Tidak hanya dari orang dewasa, bahkan mungkin anak remaja, pelajar pun sudah banyak yang menjadi pemain untuk menjadi pengguna judi online gitu ya. Di dalam ayat suci Al-Quran itu dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan juga mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan keji yang termasuk ke dalam perbuatan dosa atau perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Kita harus jauhi nih yang namanya perilaku-perilaku perbuatan-perbuatan keji. Oke, next, selanjutnya. Sebelum kita belajar lagi tentang pandangan Islam, nih kita ulik dulu fakta tentang judi online. Judi online itu apa sih? Judi online itu adalah yang seringkali kita dikemas dalam bentuk permainan nih yang menarik dan mudah diakses. Dan sifatnya menjebak banyak orang tanpa disadari. Nah, fakta yang kedua adalah banyak individu yang terjerat utang besar karena sulit mengendalikan keinginan untuk terus bermain dan berharap menang. Gitu, berharap ya, digarisbawahi adalah berharap. Berarti artinya ada hal yang masih semu atau belum jelas. Lalu yang ketiga adalah studi menunjukkan bahwa ketergantungan pada judi online dapat memicu gangguan kesehatan mental yang serius, dan dampaknya yang paling buruk adalah perilaku bunuh diri. Ketiga fakta ini salah satunya adalah yang menjadi berkaitan. Jadi judi online itu adalah permainan yang mudah diakses semua orang, dan pada awalnya orang-orang yang melakukan judi online itu diiming-imingi, diberikan umpan untuk berhasil, sehingga membuat si pecandu judi online itu tertarik nih untuk terus bermain, walaupun mungkin secara nggak langsung dia nggak ada nih uang untuk berjudinya. Nah, alhasil gimana nih cara dia untuk dapat uang untuk bisa berjudi itu, yaitu dengan ngutang. Nah, itu pun berkaitan yang namanya pinjaman online.
terlilit utang dengan fakta ternyata dia nggak menang-menang nih judi online-nya karena dia terus kalah. Alhasil terlilit utang, nggak bisa bayar hutang, yang ada menjadi bermasalah nih kesehatan mentalnya, kesehatan spiritualnya. Alhasil itulah yang menjadi pemicu orang tersebut melakukan tindakan-tindakan kriminal, bahkan mungkin menjadi bunuh diri begitu. Next, selanjutnya ternyata fakta lain nih dari adanya judi online itu menyebabkan yang namanya keretakan atau masalah di dalam rumah tangga. Keluarga menjadi korban utama. Yang paling utama selain diri sendiri adalah keluarga. Dengan banyaknya hubungan yang rusak akibat perilaku judi yang tidak terkendali. Dampaknya keretakan rumah tangga, perceraian, kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga itu seringkali terjadi dari kisah tragis dari para pecandu judi online. Jadi bukan hanya hubungannya kepada Allah nih yang terganggu karena dia terus kecanduan judi online, tapi hubungan dia dengan sesama manusia pun menjadi bermasalah. Begitu. Next, selanjutnya kita bahas tentang apa sih hubungan judi online dengan keimanan. Nih, karena kita kan melihat dari pandangan Islam ya. Nah, judi online itu memiliki hubungan yang berlawanan dan merusak keimanan seseorang. Dalam perspektif agama, khususnya Islam, judi online itu atau termasuk ke dalamnya mungkin yang sekarang kalian kenal slot ya, slot online dikategorikan sebagai perbuatan dosa besar, dosa besar, dan itu diharamkan dan bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Jadi judi online ini tuh merusak yang namanya moral, menghilangkan rasa syukur, menggeser ketergantungan manusia dari Tuhan menjadi ketergantungan kepada keberuntungan semu. Itu yang tadi yang menjadi makanya kenapa judi online adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk perbuatan keji. Seperti itu, karena sudah menghilangkan keyakinan kita atas kuasa Allah, atas takdir yang telah Allah berikan, atas segala yang telah Allah berikan untuk kita gitu. Selanjutnya kita bahas dampak negatif nih. Dampak negatif apa aja sih dampak negatif judi online dalam perspektif Islam? Nih, ada mungkin banyak ya sebenarnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari judi online. Tapi ibu bikin poin pentingnya aja menjadi 4. Yang pertama, menghancurkan nilai-nilai keluarga. Yang kedua, merusak kesehatan mental dan spiritual. Yang ketiga, kehilangan harta dengan cara yang haram. Nah, yang keempat, ini kasus yang paling dampak terburuk dari adanya judi online, yaitu kasus bunuh diri karena terlilit utang yang meningkat. Kita bahas satu persatu ya, biar kalian tahu dan berpikir ulang untuk mencoba bermain judi online. Nauzubillahi min dzalik. Oke, yang pertama. Next, kita bahas dulu poin-poinnya. Yang pertama adalah menghancurkan nilai-nilai keluarga. Judi online seringkali menyebabkan yang namanya keretakan rumah tangga, menguras keuangan keluarga, dan juga menimbulkan konflik antar anggota keluarga. Seperti yang tadi Ibu bilang, judi online itu bukan hanya menjauhkan diri kita kepada Allah, tapi kita juga menjadikan adanya konflik atau permasalahan dengan sesama manusia. Itu buruknya dari judi online. Itu dari yang pertama. Yang kedua, next adalah tentang merusak kesehatan mental dan spiritual. Ketergantungan pada judi online mengganggu keseimbangan ini, menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi. Stres, kecemasan, dan depresi akibat judi online itu bisa membuat hilangnya ketenangan batin dan terus malah menjadi menghilangkan juga sifat tawakal kepada Allah. Semakin jauh diri dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia merasa cemas nih, karena dia takut malah dia terus ketergantungan yang namanya judi online gitu ya. Yang ketiga, berikutnya dampak negatifnya adalah kehilangan harta dengan cara yang haram. Nah, judi online mendorong individu untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak sah atau haram, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kerja keras dalam Islam. Islam mengajarkan kita untuk bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki, berikhtiar itu atas dasar halal dan keberkahan serta keridhaan Allah. Jadi digarisbawahi,
ketika nanti kalian mungkin nanti kelak akan bekerja atau mencari rezeki atau berikhtiar dalam hal apapun, selalu utamakan, selalu bisa dibilang selalu terapkan bahwa kita harus mencari sesuatu atas dasar izin Allah, yaitu yang halal, agar apa yang kita dapat itu mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dampak negatifnya berikutnya adalah kasus bunuh diri karena terlilit utang. Nah, ini apa dampak terburuk yang paling harus dihindari, yang paling harus jadi pertimbangan kalian kalau mau nauzubillah min zalik judi online, yaitu adanya tekanan ekonomi, adanya teror debt collector, dan rasa frustasi membuat banyak korban termasuk ibu rumah tangga, pelajar, dan karyawan mengambil jalan pintas nih. Apa jalan pintasnya? Ya bunuh diri, karena dia mungkin merasa sudah tidak tahu lagi harus seperti apa membayar utang beserta bunganya yang mencekik, dan harus seperti apa. Alhasil tindakan yang paling Allah tidak suka ini mungkin dilakukan. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Oke, berikutnya next kita bahas, apa ya solusi dalam perspektif Islam tentang judi online? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita pelajari atau kita perdalam untuk kita menghindari namanya judi online? Yang pertama, penegakan hukum yang jelas. Pemerintah diharapkan bisa melakukan penegakan hukum yang jelas kepada situs-situs atau layanan internet yang memberikan penyajian atas situs-situs online, judi online. Jadi sehingga dengan begitu bisa melindungi masyarakat, melindungi kita semua dari godaan untuk bermain yang namanya judi online. Yang kedua adalah diperlukannya pendidikan agama yang komprehensif tentang bahaya judi online. Maksudnya diperlukan adanya pendidikan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang judi online ini. Melalui apa? Bisa melalui mungkin dengan adanya salah satu contohnya kajian melalui masjid, pesantren, lembaga pendidikan maupun lembaga pendidikan yang sekolah biasa itu bisa memberikan informasi dan memberikan ilmu untuk memberitahu nih bahwa apa saja sih bahaya dari judi online, biar semua orang bisa terhindar dari yang namanya perilaku kecanduan judi online. Yang ketiga adalah rehabilitasi berbasis Islam. Maksudnya adalah adanya bimbingan atau bimbingan konseling secara spiritual yang dilakukan oleh pihak-pihak atau tenaga profesional untuk memberikan memberikan pembelajaran lah kepada yang sudah mungkin melakukan judi online untuk kembali taubat lah, untuk kembali ke jalan yang benar, untuk bisa menghapus atau menghilangkan kecanduannya terhadap judi online gitu ya. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi yang halal. Nah, ini masyarakat didorong untuk kalian itu untuk kalau bekerja atau mau memenuhi kebutuhan hidup dengan ya mencari nafkah atau apa, utamakan adalah halal. Mencari nafkah, mencari uang dengan cara yang halal, karena bagaimanapun ketika nanti kalian bekerja adalah yang akan menggunakan rezeki kalian, menggunakan gaji kalian, menggunakan uang kalian adalah bukan diri kalian sendiri, tapi ada keluarga, ada anak, ayah, ibu, kakek, nenek, suami atau istri yang akan menikmati uang kita, uang yang kita hasilkan dari kerja keras kita. Jadi jangan sampai mereka menikmati apa yang mereka makan itu dari cara-cara yang haram atau yang tidak sah. Oke, nah ini nih semua pembahasan tentang judi online judi online dalam hal perspektif Islam. Nah, kesimpulannya nih, apa sih pembahasan kita hari ini? Nah, kesimpulannya bahwa umat Islam diwajibkan untuk menjauhi judi online sama sekali. Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras dan berusaha secara halal, bukan mencari rezeki melalui cara instan yang spekulatif bahkan merugikan. Mari mulai dari sekarang kita mencari rezeki yang halal dan penuh keberkahan untuk diri kita sendiri maupun keluarga. Nah,
Bisa kalian simpulkan ya dari pembelajaran kita hari ini, apakah judi online cepat menjadikan kita kaya atau malah menjadikan kita sengsara? Silakan kalian simpulkan sendiri, silakan kalian pikirkan sendiri. Dan nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita jadi golongan orang-orang yang melakukan tindakan yang Allah benci. Gitu saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan khususnya juga untuk Ibu sendiri. Semoga kita dijauhi dari perbuatan-perbuatan yang Allah benci, dan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan adalah atas dasar keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.